Selamat datang kembali di Lamburasi. Siapkan dirimu untuk melanjutkan kisah romantis dari Bisikan Boneka Rasti Part 2. Ketika suara sosok perempuan itu terdengar dan menggema di telinganya, Sinta mulai merasa pusing, badannya terasa lemas dan akhirnya jatuh pingsan. Keesokan paginya, Sinta terbangun dengan perasaan gelisah. Mimpi aneh tentang sosok di jendela masih melekat di benaknya. Tapi yang lebih mengganggu adalah boneka yang ia temukan di kamar tersembunyi kemarin. Ketika ia memikirkan boneka itu, ada sesuatu yang membuatnya terikat, seolah boneka itu memanggilnya. Tanpa sadar, ia merasakan dorongan kuat untuk kembali melihat boneka itu. Setelah sarapan, Sinta diam-diam naik ke lantai atas dan mendekati kamar tersembunyi itu. Pintu yang kemarin dibiarkan terbuka kini tertutup rapat, tapi Sinta merasakan ada sesuatu di baliknya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu perlahan dan melihat boneka itu masih tergeletak di tempat yang sama. Boneka itu terlihat sangat tua, dengan pakaian yang terbakar sebagian. Tapi yang paling mengerikan adalah tatapan kosong dari mata boneka itu, seolah-olah mengikuti setiap gerak-gerik Sinta. Ada perasaan dingin menyusup ke dalam dirinya saat ia meraih boneka itu, tetapi ia tidak bisa menolak. Ia mengangkatnya, merasakan bobot yang lebih berat dari yang seharusnya. Saat ia memegang boneka itu, ada bisikan halus yang terdengar di telinganya, seperti desahan penuh rasa sakit. Simpan aku, bantu aku. Sinta tersentak menjatuhkan boneka itu. Jantungnya berdegup kencang, tapi ada sesuatu yang membuatnya tak bisa meninggalkannya di sana. Dengan tangan gemetar, ia memungut boneka itu lagi dan membawanya ke kamarnya. Hari itu, Shirley memutuskan untuk berjalan-jalan ke desa dan berbicara dengan beberapa tetangga, berharap mendapat lebih banyak informasi tentang rumah yang mereka tinggali. Ia menemui Pak Raihan, seorang tetua desa yang dikenal tahu banyak tentang sejarah desa tersebut. "Rumah yang kamu tinggali itu bukan rumah biasa, Shirley," kata Pak Raihan dengan nada serius ketika Shirley menanyakan tentang rumah tersebut. Rumah itu punya sejarah kelam. Banyak yang enggan bicara soal itu karena takut terkena kutukan atau sesuatu yang buruk. Shirley mendengarkan dengan seksama. "Apa yang terjadi di rumah itu?" "Saya dengar tentang seorang perempuan bernama Rasti." Pak Raihan menghela napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Rasti memang pernah tinggal di sana. Dia dan anaknya tidak pernah keluar dari rumah itu setelah kebakaran. Orang-orang bilang arwahnya masih ada di sana, menunggu sesuatu, atau mungkin seseorang. Apa yang dia tunggu, tidak ada yang tahu pasti." Shirley merasakan dingin merayap di punggungnya. Ia berpikir tentang Sinta dan bagaimana anaknya tampak semakin terpengaruh oleh suasana aneh di rumah itu. "Anda pikir arwahnya ingin berkomunikasi?" Pak Raihan hanya tersenyum kecil, tapi matanya penuh dengan kebijaksanaan yang membuat Shirley merasa bahwa jawaban sebenarnya jauh lebih rumit. Arwah yang belum tenang seringkali ingin mengatakan sesuatu, tapi apa yang ingin mereka katakan hanya mereka yang tahu. Malam itu, mimpi buruk yang menakutkan datang menghampiri Sinta. Dalam mimpinya, ia berada di dalam rumah yang sama, tapi semuanya terbakar. Api berkobar-kobar di sekelilingnya, dan ia bisa mendengar suara tangisan seorang perempuan di kejauhan. Di tengah api itu, muncul sosok perempuan dengan wajah penuh luka bakar, memandang Sinta dengan tatapan penuh penderitaan. Perempuan itu membuka mulutnya,
seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi api semakin membesar, menelan seluruh ruangan. Sinta terbangun dengan napas terengah-engah dan penuh keringat dingin. Di sekelilingnya, kamar itu masih gelap dan sunyi, tetapi ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Saat Sinta akan beranjak dari tempat tidur, ia mendapati boneka yang tadi ia simpan di meja. Samping kini duduk di ujung ranjangnya. Matanya yang kosong terlihat mengarah lurus ke arahnya, seolah-olah boneka itu hidup dan menatapnya. Sinta menahan napas. Jantungnya hampir berhenti ketika ia melihat boneka itu sedikit bergerak, meskipun tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Ia ingin berlari, tapi seakan-akan ada sesuatu yang menahan kakinya. Penglihatannya tiba-tiba gelap, dan akhirnya dia tak sadarkan diri. Setelah kejadian malam itu, Sinta semakin merasa ada yang aneh dengan rumah ini, terutama sejak ia menemukan boneka tua yang sepertinya menyimpan energi misterius. Shirley mulai khawatir dengan keadaan Sinta, apalagi melihat anaknya semakin tertutup dan sering melamun. Suatu hari, saat renovasi rumah berlanjut, Sinta tak sengaja menemukan sebuah buku harian yang tersembunyi di bawah lantai kayu yang lapuk di kamar tersembunyi tempat ia pertama kali menemukan boneka itu. Buku harian itu tampak sangat tua. Kulitnya sudah mengelupas dan halaman-halamannya sedikit berbau lembab. Di dalamnya tertulis nama Rasti, sosok yang pernah disebutkan oleh Pak Raihan. Sinta membuka buku itu dengan hati-hati dan mulai membaca isinya. Buku tersebut berisi curahan hati seorang perempuan yang tampaknya sangat menderita. Dalam tulisan-tulisannya, Rasti mengeluhkan perlakuan kasar dari suaminya yang penuh amarah. Ia juga bercerita tentang anak perempuannya yang menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan di tengah penderitaannya. Kata-kata di dalam buku itu dipenuhi kesedihan, kemarahan, dan ketidakberdayaan. Namun, semakin Sinta membaca, ia mulai merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa sakit. Ada ikatan yang tak terjelaskan antara Rasti dan anak perempuannya. Dan kini Sinta merasa seolah dirinya terseret ke dalam cerita hidup Rasti. Sinta menyimpan buku harian itu di kamarnya, merasa bahwa buku ini lebih dari sekadar peninggalan masa lalu. Ada sesuatu yang mengikatnya dengan Rasti, meski ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Seiring berjalannya waktu, Sinta semakin sering menghabiskan waktu membaca buku harian Rasti. Setiap halaman membawa perasaan campur aduk dalam dirinya, seolah-olah ia bukan sekadar membaca, tetapi juga merasakan penderitaan Rasti. Hubungan ini, yang awalnya hanya terasa seperti empati, berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Sinta mulai merasakan kehadiran Rasti di sekelilingnya, tidak lagi sebagai sosok yang menakutkan, melainkan sebagai teman atau bahkan sosok ibu yang ingin dilindungi. Shirley, yang memperhatikan perubahan perilaku anaknya, mulai merasa ada sesuatu yang salah. Sinta menjadi lebih pendiam dan sering melamun, terkadang berbicara sendiri, seolah sedang berdialog dengan seseorang yang tidak terlihat. Sinta juga semakin terobsesi dengan boneka tua yang ia temukan, sering memegangnya dan menatapnya berjam-jam. "Sinta, kamu baik-baik saja?" Shirley bertanya, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. "Iya, Bu. Aku cuman merasa kasihan sama dia. Rasti tidak pantas diperlakukan seperti itu," jawab Sinta dengan suara pelan, seolah ia benar-benar mengenal Rasti. Shirley merasa ada yang sangat aneh. "Maksud kamu, Rasti? Dari mana kamu tahu soal dia?"
Sinta menatap Shirley dengan mata yang penuh emosi. Dari buku harian, dia menderita, Bu. Suaminya jahat. Aku harus membantunya. Perkataan Sinta membuat Shirley semakin khawatir. Hubungan antara Sinta dan arwah Rasti tampaknya semakin dalam. Dan Shirley takut bahwa anaknya terjebak dalam dunia yang tidak sepenuhnya dimengerti oleh mereka berdua. Malam itu, Shirley terbangun karena mendengar jeritan keras dari kamar Sinta. Dengan panik, ia berlari ke kamar putrinya dan menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Di atas tempat tidur Sinta, ada bayangan sosok perempuan dengan rambut panjang kusut, berdiri di atas tubuh Sinta yang tampak seperti dalam kondisi setengah sadar. Bayangan itu adalah Rasti. "Sinta!" Shirley berteriak, mencoba mendekati tempat tidur, tetapi bayangan itu berbalik dan menatapnya dengan tatapan dingin yang penuh dendam. Shirley merasa lututnya lemas melihat sosok yang begitu menakutkan. Sinta terbangun dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar, seolah tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Sosok Rasti perlahan menghilang, tetapi kehadirannya tetap terasa di dalam kamar itu. Shirley memeluk Sinta erat-erat. "Kamu baik-baik saja, Nak. Apa yang terjadi?" Sinta gemetar dalam pelukannya. Aku melihat Rasti. Dia ada di sini, Bu. Dia bilang dia membutuhkan bantuan kita. Tapi aku tidak tahu apa yang dia mau." Shirley merasa ketakutan semakin menjalar di tubuhnya. Rumah ini bukan hanya menyimpan rahasia masa lalu, tapi juga arwah yang belum tenang dan tampaknya ingin melibatkan Sinta dalam dunia mereka. Ia tahu bahwa mereka membutuhkan bantuan dari seseorang yang lebih memahami dunia supranatural. Malam itu, setelah peristiwa menyeramkan tersebut, Sinta mulai berbicara dalam tidurnya. Shirley, yang terjaga di kamar sebelah, mendengar suara putrinya memanggil-manggil nama Rasti dalam nada yang lemah. "Rasti, Rasti." Shirley mendekat ke kamar Sinta, jantungnya berdegup kencang. Ketika ia membuka pintu kamar, suara lain terdengar dari ujung ruangan. Suara itu lembut namun jelas. Suara perempuan yang menjawab panggilan Sinta. "Sinta, aku di sini." Shirley tertegun mendengar suara itu. Tanpa pikir panjang, ia berlari masuk ke kamar Sinta dan menguncinya. Sebelum pintu itu tertutup rapat, terdengar samar suara tawa perempuan yang mengerikan. Malam itu, ketakutan menyelimuti mereka berdua. Shirley merasa mereka tidak bisa lagi menunda. Setelah kejadian malam itu, ia memutuskan untuk meminta bantuan. Pak Nazar, seorang dukun yang terkenal di desa, dikenal sebagai seseorang yang bisa berkomunikasi dengan arwah. Shirley mendatanginya, berharap Pak Nazar bisa membantu membebaskan Sinta dari pengaruh arwah Rasti. Pak Nazar, seorang pria tua dengan janggut putih yang panjang dan tatapan dalam, mendengarkan cerita Shirley dengan tenang. Setelah Shirley selesai, ia mengangguk pelan. "Apa yang kamu alami bukanlah hal baru di rumah itu," katanya. "Rasti, arwah perempuan yang kamu sebut tampaknya masih terikat dengan tempat itu. Dia belum menemukan kedamaian karena kematiannya yang tidak wajar. Kenapa dia terikat dengan Sinta?" Shirley bertanya dengan cemas. Arwah sering mencari seseorang yang bisa memahami penderitaan mereka. Sinta, dengan kemampuannya yang peka terhadap energi gaib, menjadi sasaran yang mudah bagi Rasti. Dia merasa ada koneksi dengan Sinta,
Mungkin karena dia melihat Sinta sebagai cerminan anaknya yang hilang. Pak Nazar kemudian menjelaskan bahwa mereka harus berhati-hati dalam berinteraksi dengan arwah tersebut. Meskipun Rasti tampak tidak berbahaya, ada kemungkinan bahwa arwahnya diselimuti oleh dendam dan kemarahan yang bisa meledak sewaktu-waktu. Kita harus melakukan upacara pemanggilan untuk mencoba berkomunikasi dengannya secara langsung, ujar Pak Nazar. Tapi ada risiko, tidak semua arwah mau bicara secara damai. Shirley mengangguk, meski rasa takut masih melingkupi dirinya. Ia tidak punya pilihan lain. Demi keselamatan Sinta, ia harus melakukan apapun yang bisa membebaskan arwah Rasti. Upacara pemanggilan dimulai di ruang tengah rumah, yang kini sudah kosong dari perabotan. Pak Nazar menyiapkan lingkaran perlindungan di lantai, dengan lilin-lilin yang menyala mengelilingi mereka. Sinta duduk di dalam lingkaran bersama Pak Nazar, sementara Shirley berdiri di luar, hatinya berdebar-debar. Pak Nazar mulai melantunkan mantra-mantra kuno. Suaranya semakin dalam dan menggema di seluruh ruangan. Udara di sekeliling mereka mulai terasa berat, seolah-olah sesuatu tengah merayap mendekat. Tiba-tiba terdengar bunyi kaca yang pecah dan bau menyengat seperti sesuatu yang terbakar memenuhi ruangan. Dari kegelapan di sudut ruangan, sosok Rasti perlahan muncul. Ia tampak lebih jelas kali ini, tidak lagi sebagai bayangan, melainkan sebagai sosok penuh dengan wajah yang terbakar. Matanya memancarkan dendam dan kesedihan. Ia menatap langsung ke arah Sinta. "Kembalikan anakku." Suara Rasti terdengar samar tapi jelas. "Anakku, aku harus mendapatkannya kembali." Shirley tersentak mendengar permintaan Rasti. Tapi siapa anak yang ia maksud? Dan bagaimana Sinta terlibat dalam hal ini? Sinta, yang kini merasa begitu terhubung dengan arwah Rasti, mencoba berbicara dengannya. "Rasti, aku ingin membantu. Apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu belum bisa pergi?" Rasti dengan wajah penuh luka menatap Sinta dalam-dalam. "Anakku, dia diambil dariku. Aku terbakar hidup-hidup, tapi aku tidak bisa pergi sebelum dia kembali padaku." Sinta merasa dadanya sesak mendengar cerita Rasti. Ia tahu bahwa kematian Rasti tragis, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar dendam. Ada kehilangan yang begitu besar, begitu dalam, sehingga arwah ini tidak bisa menemukan kedamaian. Pak Nazar memandang situasi itu dengan cermat. "Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang kematian Rasti dan anaknya," katanya perlahan. "Ada sesuatu yang tidak terjawab, dan sampai itu terungkap, arwah ini akan terus menghantui." Saat upacara berakhir, Rasti perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Tapi sebelum sosoknya sepenuhnya lenyap, ia berbisik lagi. Kali ini suaranya lebih lembut. "Anakku, dia ada di sini." Sinta merasa tubuhnya gemetar. Apa maksud dari kata-kata itu? Apakah anak yang dicari Rasti masih terjebak di dunia ini? Ataukah ada sesuatu yang lebih menyeramkan yang tersembunyi di balik rumah tua ini? Jawabannya ada di part 3.